Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Dulur-dulurku, kabarnya gimana kabarnya? Sedih aku lur, sedih karena di antara kalian sahurnya masih ada yang belum dibangunin. Balik mana ambil aku Icang, dan kali ini kita akan mengalor salah satu film yang paling ditunggu awal tahun ini, yaitu Mercy. Bergenre sci-fi thriller, film ini mengisahkan tentang sebuah program AI yang mampu menjadi hakim jaksa sekaligus algojo untuk menekan angka kriminalitas. Sampai akhirnya AI ini harus mendakwa seorang polisi yang dituduh membunuh bojonya sendiri lur. Asli film ini sangat seru, full tegang dan dibumbui plot twist yang mantap lur. Jadi langsung aja kita ke requestan pertanyaan maut dari dulurku WOF ya. Cak, apakah puasa kita akan batal kalau kemakan? Monggo sekecak. Berlatar di dunia alternatif yang berbeda dengan dunia kita lur. Pada tahun 2026 di Amerika, pemerintah kota Los Angeles meluncurkan sebuah AI bernama Mercy untuk menjadi hakim, jaksa sekaligus algojo demi menekan aksi kriminalitas di kota tersebut yang sudah terlalu parah. Karena banyak penduduk yang menjadi pengangguran dan kerusuhan antara polisi dengan rakyat sipil juga semakin sering terjadi. Lalu setelah 2 tahun beroperasi, Mercy terbukti dapat mengurangi kriminalitas hingga 68% serta menghakimi, mendakwa dan mengeksekusi 18 tersangka. Sebagai AI, Mercy dapat menganalisis semuanya dengan sangat akurat yang data-datanya didapatkan dari berbagai sumber internet, jejak digital, juga bukti-bukti yang dikumpulkan polisi Los Angeles alias LAPD serta tim drone quadcopternya. Yang kerennya juga bisa membantu kepolisian menangkap tersangka kriminal secara cepat. Jelas Mercy menghemat jutaan dolar uang pajak lur, serta meminimalisir celah untuk korupsi ya kan. Lalu terdakwa selanjutnya yang akan diproses adalah Chris Raven, seorang polisi LAPD yang tiba-tiba tersadar di kursi persidangan Mercy karena diduga dia telah membunuh bojonya sendiri bernama Nicole, dan kasus Chris ditandai sebagai kasus ke-19 yang Mercy tangani. Hakim AI yang akan mengurus persidangannya adalah Maddox, yaitu sebuah perwujudan fisik dari AI Mercy. Now, Extreme Circle, we need the Mercy. Since launching this program, cutting crime in the city by the future of law enforcement is, and you are its next case. Before this court today, charged with the murder of Nicole Raven. Who did this to you? Who? That's impossible. For that to happen, it must fall below the reasonable doubt. Ironisnya, Chris dan rekannya sesama polisi yaitu Jack Diallo sangat mendukung proyek Mercy, bahkan telah menangkap 8 terdakwa agar disidang oleh Mercy, termasuk terdakwa pertama yang bernama David. Setelah itu Maddox menjelaskan jika Chris dituduh sebagai terdakwa karena bukti-bukti yang dikumpulkan dari berbagai perangkat gadget masyarakat dan dapat diakses langsung oleh Mercy, termasuk video salah satu petugas polisi yang mendatangi rumah Chris ketika Nicole sedang meregang nyawa. Di video itu ketika polisi bertanya siapakah pelakunya, Nicole yang sudah dalam kondisi sakaratul maut sempat menyebut nama Chris. Lalu Maddox memberikan waktu 90 menit untuk Chris membela diri dengan membuat alibi atau mencari bukti lewat internet sampai persentase kesalahannya turun dari 97,5% menjadi 92% lur. Namun jika waktunya habis dan Chris masih terbukti bersalah, maka dia akan dieksekusi langsung di kursinya. Setelah itu Maddox menunjukkan video CCTV di mana Chris tiba di rumahnya jam 9 pagi lewat 22 menit dari kantornya. Akan tetapi Nicole melarangnya masuk dan Chris yang terlihat emosi pun memukul CCTV lalu masuk ke rumah dengan kunci yang dia bawa. Dari sini kita bisa berasumsi jika hubungan mereka berdua memang kurang harmonis ya kan lur. Entah apa yang
terjadi selanjutnya karena tidak ada CCTV di dalam rumah. Dan setelah 26 menit berlalu, Chris pun keluar. Tak lama kemudian putri mereka yaitu Brit pulang dan sangat terkejut melihat emaknya yang sudah bersimbah darah. Maddox juga menjelaskan bukti-bukti lain seperti luka tusuk di dada Nicole dari pisau yang dipegang dengan tangan kanan, noda darah yang sesuai dengan darah Nicole di baju Chris, serta video Chris yang ditangkap saat sedang kobam di warkop setelah insiden terjadi, yaitu jam 11:40 menit. You need to walk away. Open the door. You can talk to me through. You spent 26. Your daughter returned. Mom! Traces of your wife's blood were found on the traces are fresh. So please focus. Did you argue? Chris mengaku jika bukan dia pelakunya, bahkan Chris tidak ingat berada di warkop atau telah membunuh Nicole. Saking ketakutannya, Chris pun menangis dan meminta untuk dikeluarkan dari tempat itu. Lalu sesuai peraturan, jika Chris ingin menghubungi anaknya yaitu Brit, maka dia harus mengirim pesan terlebih dahulu. Setelah itu Chris memvideo call Robert Nelson alias Rob, rekannya yang membantu Chris pulih dari kecanduan Hammer, dan Rob juga teman kerjanya Nicole di perusahaan pengiriman bahan-bahan kimia bernama Viking Shipping. Namun menurut Rob, Chris membunuh istrinya karena kobam parah setelah terlalu banyak minum Hammer. Selanjutnya Maddox menunjukkan beberapa bukti video di mana mental Chris mulai terganggu setelah rekan polisinya tewas ketika menjalankan misi bersama. Karena sejak saat itu Chris jadi kecanduan Hammer dan emosian ke anak istrinya, Lur. Your home life was stable until you endured. Praise Dad. Nonetheless, the words of that your marriage was straining. Mom's in her bed crying. Dad legit scared the shit out of us yesterday. I can be, it's a family trait that I killed. Setelah itu Brit menelpon dan dia terlihat sangat terpukul atas kematian ibunya. Chris pun mengaku jika dia tidak membunuh Nicole, namun mertuanya Chris tetap menyalahkannya dan langsung menutup telepon. Di lain sisi Chris merasa hitung mundur 90 menit yang diberikan oleh Maddox tidak ada gunanya karena Mercy sudah menetapkan nasib terdakwa sebelum sidang dimulai. Jadi bisa dibilang apapun pembelaan yang dilakukan oleh Chris, dia pasti akan tetap dieksekusi, Lur. Dan waktu yang tersisa 1 jam 8 menitan lagi. Mom's dead. God, there was so much. I mean, I tried to stop. Grandpa says you don't. Listen to your grandpa. I know how this works. A mistake. You and I both know that this is bullshit. You make your decisions about. And you have 1 hour and 8 minutes. Reduced your guilt probability. Setelah menenangkan dirinya, Chris pun menelpon Jack yang masih berada di TKP alias rumah Nicole, dan Chris memintanya mengecek area sekeliling jasad Nicole. Di sana ditemukan vas yang hancur, jejak kaki sepatu Brit, noda darah di tembok, serta pecahan piring yang menurut Chris dilempar oleh Nicole saat mempertahankan diri dari pelakunya. Selain itu juga terdapat banyak jejak-jejak Chris seperti rambutnya, serpihan kulit, serta sidik jari di pisau yang tertusuk di dada Nicole. Lalu Chris pun meminta Jack untuk mencari HP kerjanya Nicole yang diberikan perusahaannya 6 bulan lalu dan anehnya tidak tercatat di database Mercy. Chris pun mengecek daftar panggilan di HP-nya untuk mengetahui nomor HP kerjanya Nicole dan langsung dihubungi, yang ternyata HP itu berada di mobil Nicole. Lalu setelah diteliti oleh sistem Mercy, Maddox pun menyimpulkan jika HP kerja Nicole berasal dari pasar gelap ilegal dan HP itu hanya pernah menelpon 1 nomor, sebut saja HP A, yang juga sama-sama ilegal, Lur. Di lain sisi menurut Maddox, perusahaan tidak mungkin memberikan HP dari pasar gelap ke karyawannya. Lalu setelah ditelepon, Maddox menemukan posisi HP A tersebut di zona merah area Hollywood, yaitu tempat yang rawan kriminalitas. My hair, my skin, my DNA. And it all points right at you. Yeah, that's it. Held up in juvie court. She went looking furniture for the basement. This is a black market sim. It's not registered to the municipal. You're speaking with the Mercy Cat. The phone is somewhere in the vicinity of. This is Detective Diallo. I'm entering your airspace. Jack pun segera OTW ke titik tersebut dengan menggunakan quadcopter dan akan mencegat sosok yang memegang HP itu bersama rekan-rekan polisi lainnya yang menurut database Mercy, pria itu adalah seorang chef bernama Patrick.
Melihat semua polisi yang berusaha menangkapnya, Patrick pun buru-buru kabur masuk ke gedung dan juga berusaha melawan Jack. Sampai akhirnya Patrick berhasil ditangkap dan mengaku jika dia lari karena takut dituduh sebagai pembunuh Nicole. Padahal di pagi hari saat waktu kematian Nicole, Patrick sedang menyiapkan sarapan customer hotel. Lalu Patrick pun menjelaskan bahwa Nicole sering bertemu dengannya hanya untuk curhat sambil makan siang tentang mental Chris yang kurang stabil sejak kematian partnernya di kepolisian, juga kecanduan Hammernya yang semakin parah setahun terakhir. Sementara itu HP ilegal dibeli oleh Patrick atas permintaan Nicole agar komunikasi antara mereka tetap rahasia dan tidak bisa terpantau oleh Mercy. Ya intinya Nicole ini selengki lah sama Patrick bisa dibilang lur. Lalu Mercy pun langsung menaikkan persentase kesalahan Chris ke 98% karena dari CCTV Patrick memang terlihat berada di dapur gedung tersebut dan tuduhan Chris sebagai satu-satunya tersangka yang membunuh Nicole juga semakin kuat. Di lain sisi Patrick tetap ditahan sementara waktu karena dia sempat melawan kepolisian. Wait, what are you doing? Cloud registered device and correlating his movements. All you had to do was focus a little, but instead you killed. Okay, enough. I said it's not. Yeah, that's what I've been trying. Thank you, Mr. Probability of guilt has now risen to. You have provided it with. Now, Arrest him, what he just said. resisting arrest. He just said. Karena sudah mulai putus asa, Chris pun akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya dia lakukan pagi itu. Jadi lur, Chris balik pulang dari kantornya karena botol Hammer tidak ada di mobil. Dan sesampainya di rumah, Chris pun emosi karena Nicole telah membuang botol Hammernya. Hingga Chris akhirnya memecahkan vas bunga istrinya yang sangat berharga. Pecahan itu sempat melukai Nicole dan Chris berusaha untuk menolongnya. Maka dari itu darah Nicole ada di baju Chris. Namun setelah itu Chris mengaku tidak ingat apa-apa lagi dan tiba-tiba sudah berada di ruang sidangnya Mercy. So I broke her favorite vase and threw it on the floor. Next thing you know, watching a freaking commercial for Mercy Corp. Do you not want to at least tell the truth with certainty before? Chris pun meminta Maddox membuat daftar orang-orang yang rutin ditemui oleh Nicole. Setelah itu Chris kembali menghubungi Patrick dan menanyakan apa saja hal-hal penting yang diceritakan Nicole. Patrick pun menjelaskan jika Nicole sedang menginvestigasi suatu kasus di kantornya secara diam-diam karena ada sebuah zat kimia yang diselundupkan setiap bulannya, kira-kira seharga $2.000. Lalu Chris pun lanjut menelpon Jack dan menyuruhnya ke kantor Viking Shipping karena Chris memiliki firasat jika kematian Nicole ada hubungannya dengan salah satu teman kantornya. Setelah itu Chris meminta Maddox mengecek HP anaknya Britt yang sempat merekam acara bakar-bakar di rumahnya 2 hari lalu bersama rekan-rekan kantornya Nicole. Sedangkan dari kamera CCTV jalanan rumah terlihat Rob yang datang naik mobil bersama 3 karyawan Viking Shipping. Namun ketika dihubungi oleh Chris, Rob pun mengaku dia pulang hanya bersama 2 orang yang berbeda dari pas berangkat tadi lur. Lalu Chris memeriksa kamera CCTV tetangga yang bisa terlihat bagian belakang rumahnya Chris. Tapi anehnya internet tetangganya itu sedang mengalami gangguan dan Chris tidak bisa memantau apa yang terjadi di belakang rumahnya saat pembunuhan Nicole terjadi. We got 37 minutes. You need to get to Viking Shipping. Yep. How are you? Oh. That'll get you liked. Oh, yeah. And what do you think? William Peterson, the footage is still archived. This will take some time. Karena tidak menemukan petunjuk di video acara bakar-bakar, Chris pun meminta Maddox untuk menunjukkan video call Instagram antara Britt bersama pacarnya, di mana semalam Britt mematikan video call di jam 9-an karena mengira ayahnya baru pulang ke rumah. Padahal Chris baru absen pulang dari kantor jam 10 malam lur. Ya, dengan ini jelas yang datang malam itu bukanlah Chris dan dia pun langsung menelpon Britt untuk menanyakan hal tersebut. Britt pun menjelaskan jika di jam 9-an malam itu dia merasa Chris pulang karena mendengar suara pintu ditutup. Namun ketika dicek tidak ada siapa-siapa, sedangkan emaknya Nicole ada di kamar. Lalu tak lama kemudian Britt pun pergi nginep di rumah temennya lur. Biar kalian mudeng kronologinya, tak jelasin secara
secara singkat lagi ya lur ya. Jadi tanggal 12 Agustus acara bakar-bakar dimulai pada sore hari. Tanggal 13 malam Brit mendengar suara pintu ditutup, lalu dia pergi nginep di rumah temannya. Dan di tanggal 14 pagi Nicole ditemukan tewas setelah bertengkar hebat dengan Chris, yang akhirnya Chris pun ditangkap beberapa jam kemudian di warkop dan langsung dibawa ke persidangan Mercy. Gitu lur ya, paham? Oke? Kancut. Setelah itu Chris mengecek story Instagramnya Brit yang merekam situasi rumah setelah mendengar suara pintu ditutup. Betapa terkejutnya Chris karena melihat pintu basement sedikit terbuka, padahal seharusnya selalu terkunci. Dan semalam Brit juga mengaku tidak masuk ke basement. Bahkan setelah videonya diperjelas oleh Maddox, terlihat ada tangan seorang pria yang sedang bersembunyi di balik pintu itu lur. Nah lo. Okay, it sounded like a door closing, but there was Did you hear anything else? Came for the party, ride shit. I gotta go, kiddo. No, I Dad. love you. Chris pun yakin jika pelakunya adalah salah satu teman kantor Nicole yang datang ke acara bakar-bakar. Namun dia tidak pernah meninggalkan rumah, melainkan bersembunyi di dalam selama 2 hari tanpa disadari oleh semua orang. Akan tetapi menurut Maddox, bisa jadi tangan tersebut hanyalah bayangan karena gambarnya juga nggak terlalu jelas lur. Chris pun lanjut mencari petunjuk ke tempat Nicole bekerja, yaitu Viking Shipping. Dan setelah mengecek emailnya Nicole, ternyata dia telah menemukan suatu bahan kimia bernama urea granul yang dilebihkan 50 kg setiap bulannya selama 6 bulan terakhir lur. Lalu Maddox menjelaskan jika urea granul bisa digunakan untuk produk skincare dan pupuk, tapi juga bisa disalahgunakan sebagai bahan baku narkoboy. Dan urea jenis tersebut adalah bahan yang dicari-cari di pasar gelap zona merah Los Angeles. Dengan cerdasnya Chris terus mencari petunjuk dari satu email ke email lain dan mengetahui jika Nicole sempat membicarakan urea granul dengan seorang rekannya, sebut saja Paijo. Dari CCTV Viking Shipping, 2 hari sebelum acara bakar-bakar, Paijo sempat bertemu dengan Nicole dan mereka pun bertengkar saat membahas penyelundupan urea. Lalu Chris pun meminta Maddox mengecek keuangan Paijo yang ternyata dia kecanduan judol dan memiliki hutang sangat banyak yang bisa jadi ada hubungannya dengan penyelundupan serta kasus kematian Nicole. Dengan ditemukannya petunjuk ini, persentase kesalahan Chris pun berkurang dari 98 ke 94,7%. It most likely refers to synthetic urea appears free. There is an extremely lucrative black market. These are the people who are committing crimes. Things right. Just give me a few days. Cool? No, it's not cool. You're not serious. Money is a motive. Oh my god. Shit, he's in big trouble. Robson bailing him out. Setelah itu Chris pun menelpon Rob, tapi yang mengangkatnya adalah Paijo dari komputer Rob di kantor. Paijo pun mencari Rob di area kargo tapi tidak menemukannya. Dan Chris pun mendesak Paijo untuk membahas penyelundupan urea sekaligus hutang Paijo yang sangat banyak. Paijo akhirnya mengaku jika dia dan Nicole telah menemukan kejanggalan di pengiriman zat kimia setiap bulan dan yang menyelundupkan ureanya itu adalah Rob. Itu artinya Paijo tidak mungkin membunuh Nicole karena mereka bekerja sama ingin menghentikan penyelundupan tersebut. Lalu Chris begitu terkejut saat Paijo menjelaskan jika Rob tidak masuk kerja beberapa hari terakhir karena izin sakit. Dan Paijo terakhir bertemu Rob di acara bakar-bakar lur. Ternyata setelah pesta selesai, Rob juga meminta Paijo menyetir pulang membawa mobilnya dengan alasan Rob ingin berbicara kepada Nicole tentang penyelundupan tersebut. Dengan kata lain, Rob telah berbohong saat mengaku pulang bersama 2 karyawan lain, ya kan lur? Karena dia tetap berada di rumah Chris dan Nicole. Setelah itu Chris pun mengecek CCTV jalanan untuk memantau mobil tetangga belakang rumah yang pergi setelah waktu pembunuhan Nicole. Dan ternyata lur, Me and Nick found out even product disappeared. And I mean, shit, we all know what. He stayed on and you drove his. Yeah, like I said. Son of a bitch. He didn't come in until he was done at the port. Last time I saw him was at your place.
Dengan ini kita bisa menyimpulkan jika setelah acara bakar-bakar, Rob bersembunyi di basement rumah Chris selama 2 hari dan membunuh Nicole di tanggal 14 pagi setelah Chris bertengkar urusan Hammer dengan Nicole. Lalu Rob kabur lewat belakang tanpa terlihat CCTV dan menyelinap masuk ke bagasi mobil tetangganya Chris. Setelah itu barulah Rob keluar dari bagasi untuk kabur ketika situasi sudah dirasa aman. Ya, itu artinya firasat Chris benar jika pembunuh Nicole adalah Rob. Apalagi Rob juga tidak masuk kerja beberapa hari terakhir, ya kan Lur? Melihat semua fakta tersebut dan benang merah mulai terhubung, Maddox pun sempat error karena ternyata penyelidikan Chris yang melibatkan firasat justru lebih efektif hingga berhasil menemukan pelakunya ketimbang Maddox yang hanya mengedepankan fakta dan data konkret. Setelah itu Chris meminta Jack datang ke rumah Rob dan juga menyuruh Maddox untuk menggerakkan SWAT agar menyerbu ke sana. Chris mengingatkan mereka jika menurut database Rob memiliki 2 senjata api, yaitu senapan AR-15 beserta pistol 9mm. This is the Mercy Capital, Judge Maddox, and I'm going. I'm Judge Maddox. Jack, are you hearing me? That you need to get to 6th Street. We're going after Rob. I've identified a suspect in my wife. He owns an AR-15. With him. Can you cross reference and find a match? Tidak ada siapapun di rumah Rob, Lur, dan Chris meminta Maddox untuk mengecek foto masa kecil Rob yang ditemukan tersobek. Di lain sisi, SWAT juga menggeledah gudang di sana dan sepertinya Rob sudah mempersiapkan sesuatu sejak lama, di mana rencananya itu tidak terhubung dengan semua gadget agar Mercy tidak bisa mengetahuinya. Di gudang itu juga ditemukan buku panduan telur sis yang menunjukkan jika urea dapat diolah menjadi bom dengan asam nitrat, dan ngerinya bahan kimia itu juga terdapat di daftar pengiriman Viking Shipping, Lur. Betul sekali, Rob bukan ingin menjual narkoboy, namun meledakkan suatu tempat dengan urea tersebut. Looks like he's been planning something for a while. He's burned all the evidence. He's completely offline, no digital trail. No wonder you missed him, Maddox. Viking ship's nitric too. He's made a bomb. This was never about Nick, it was about me. His target is the Mercy Corps. Tak lama kemudian Maddox menemukan fakta jika sosok yang berada di sebelah foto masa kecil Rob adalah David, terdakwa mati yang pertama kali dieksekusi oleh Mercy. Menurut data kependudukan, mereka berdua berasal dari panti asuhan yang sama, namun akhirnya terpisah karena Rob diadopsi. Pantas aja Mercy kecolongan informasi tersebut karena KTP Rob dan David beda keluarga, ya kan? Namun setelah berkas-berkas panti asuhan digali lebih dalam, ternyata mereka berdua adalah kakak adik, Lur. Ya, lengkap sudah sekarang motif kriminalitas Rob, yaitu balas dendam kepada Chris dan Mercy atas kematian adiknya David dengan cara membunuh Nicole, mengkambing hitamkan Chris sebagai pelakunya, dan ternyata Rob juga berniat meledakkan truk di kantor Mercy. Karena posisi truk Rob ditemukan ngebut di jalan tol dengan kontainer penuh bom urea lebih dari 1,3 ton, Chris pun sadar dulu Rob sengaja mendekati dirinya dan Nicole serta masuk ke Viking Shipping untuk menyelundupkan urea demi memuluskan semua rencana ini. Naasnya Bri telah diculik dan dia berada di dalam truk tersebut. Sementara itu SWAT menemukan bom waktu yang berada di dalam gudang dan akan segera meledak. Sontak mereka semua pun segera kabur, namun itu sudah terlambat, Lur. No way. It's Britt. He's doing it for revenge. What? I process web. Fatalities could number in the thousands. I will stop the trial immediately. I will release you. Have You to. stop the... Gut instincts, right? Yeah, I was. You failed any of... Dengan sedikit bom yang diletakkan oleh Rob, ledakannya begitu dahsyat hingga menewaskan banyak tim kepolisian. Dari analisisnya, Maddox pun menjelaskan jika bom 1,3 ton meledak, maka dampaknya akan sangat mengerikan dan membunuh ribuan orang dalam sekejap. Di lain sisi, atas terungkapnya Rob sebagai tersangka, Chris pun akhirnya
akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Namun alih-alih turun dari kursinya, Chris ingin tetap berada di sana agar Maddox bisa membantunya melacak Rob sampai situasi aman, lur. Akan tetapi Chris hanya memiliki waktu sekitar 8 menitan saja sebelum dia tereksekusi di kursinya secara otomatis. Sementara itu Maddox sempat error lagi karena dengan mengikuti permintaan Chris yang ingin melanjutkan sidang, itu artinya sebagai AI, Maddox alias Mercy sudah melawan peraturan yang ditetapkan demi menangkap Rob, menyelamatkan Brit, serta mencegah jatuhnya korban yang sangat banyak. Setelah itu LAPD pun langsung dikerahkan untuk menghentikan truk, tapi mereka semua gagal karena Rob ugal-ugalan secara brutal, jauh lebih ugal dari pelaku Gunung Sahari, lur. Okay, we are warning people. Untuk menghentikan truk, polisi pun terpaksa melepas bom remote control yang ledakannya tidak akan memicu bom di kontainer, namun akan membunuh Rob dan juga Brit. Untungnya Maddox mau membantu Chris dengan menonaktifkan bom remote control secara jarak jauh dan juga menjatuhkan quadcopternya Jack agar tidak membahayakan nyawa Brit. Intinya Rob sangat sulit untuk dihentikan karena dia membawa Brit sebagai sandera. Lalu, yang terjadi, lur? Misfire, no dead. Was that you? You're not gonna talk me down. Rob, you could stop this. You could let me nuts. All teams, move in. I will assist you however. Rob berhasil menabrakkan truknya ke gedung Mercy, membunuh tim SWAT di sekitarnya, dan mengancam akan membunuh Brit jika Chris tidak segera ke lobi. Lagi-lagi Maddox berani melanggar aturan dan melepaskan Chris dari kursinya beberapa detik sebelum waktu sidang berakhir. Akan tetapi Maddox juga terlepas dari sistem database karena persidangan telah selesai. Setelah itu Chris segera melucuti armor Kevlar serta pistol dari jasad polisi sekaligus intercomnya agar dapat berkomunikasi dengan Maddox. Lalu Rob pun menjelaskan jika dia melakukan ini semua karena Chris dan Maddox telah mengeksekusi David yang menurut Rob tidak bersalah. Ngerinya Rob memegang detonator untuk meledakkan bom di kontainer dan Maddox berencana membuat sidang darurat untuk memberikan Rob kesempatan membela David seolah-olah bisa membersihkan nama saudaranya itu. Namun sebenarnya Maddox hanya ingin terkoneksi dengan sistem database lewat persidangan tersebut agar lebih efektif membantu Chris untuk menghentikan Rob. Lalu Rob menjelaskan bahwa David tidak melakukan pembunuhan karena di saat kejadian Rob sedang menelpon adiknya. Di saat yang sama Maddox memberitahu Chris cara melepas baterai dari detonator bom agar menonaktifkannya. Setelah itu Chris memberi kode kepada Brit untuk menggigit lengan Rob agar dia bisa terbebas, dan Chris pun langsung menghadapi Rob sampai akhirnya, lur. Shut up! It ends here. The judge, this place, and everything. You claim your brother was innocent? This is a chance for you to clear your... But here's the thing. I told. There's an 82% cooling the battery pack. Shut your mouth. Dad, don't! Alhamdulillahnya Chris berhasil mencopot baterai detonator dan Rob pun gagal meledakkan bomnya. Chris yang sangat emosi hampir menembak endasnya Rob karena telah membunuh Nicole, namun Brit langsung menenangkan ayahnya. Tepat setelah itu Jack pun datang menembak lengan Rob, dan ketika diringkus Rob sempat mengatakan jika dulu dia sudah menjelaskan alibi kasus adiknya kepada Jack. Ternyata setelah ditelusuri kembali oleh Maddox, terdapat rekaman CCTV saat Jack membuang barang bukti kasus David. Pada akhirnya Jack pun mengaku jika dia memang melakukan itu untuk menumbalkan David agar dihukum mati oleh Mercy. Padahal David tidak bersalah, lur. Tujuan Jack adalah ingin masyarakat mengetahui kekuatan Mercy yang bisa menindak kriminal dan mengeksekusi dengan efektif agar semua orang takut melakukan kejahatan. I told a woman that whoever booked him knows. Phone tracking records, but it wasn't... Why is it missing, Jack? You buried the phone.
We needed the first trial to be a home. Detain Detective Diallo and Robert Nelson. Let's go. Let's move on. Setelah semua yang terjadi, Jack pun diproses karena menghilangkan barang bukti. Sedangkan Rob juga ditangkap bukan hanya karena membunuh Nicole, tapi juga menculik Brit, menyelundupkan bahan kimia, menewaskan banyak SWAT di gudang, serta ugal-ugalan yang merusak fasilitas kota, juga memakan korban sipil maupun polisi. Ironisnya pihak kepolisian dan Mercy telah melakukan kesalahan besar, yaitu mengeksekusi orang tak bersalah di kasus pertamanya hanya karena ulah Jack yang tolol dan nekat melakukan tindakan ilegal demi menekan kriminalitas. Film pun ditutup dengan Chris yang mengatakan ke Maddox bahwa dalam kasus David, polisi dan AI sudah bekerja sama sesuai program dan peraturan yang telah ditentukan. Akan tetapi batu kerikil seperti Jack pasti akan selalu ada. Namun sebagai manusia maupun teknologi AI harus terus memperbaiki cara kerjanya masing-masing demi menghindari terjadinya kesalahan yang sama. I'm sorry, I never thought you could hurt Mom. I got you. I got you. Human or AI, we all make mistakes and we learn. What have we done? We just did what we're programmed to do. Buyar, jelas film ini menyoroti permasalahan AI di era sekarang lur, yang akan meresahkan dan berbahaya jika ketergantungan secara berlebihan. Dari film ini kita juga belajar bahwa tanpa empati atau tanpa belas kasih, keadilan akan menjadi kaku dan kejam. Namun empati tanpa keadilan juga akan melumpuhkan tatanan sosial lur. Assalamualaikum.